Saya pernah sholat di taman. Hmm. Itu ada wanita putih banget, kulit putih gitu ya. Bawa anjing gede banget. Itu anjing apa serigala, gede banget. Bisa kebayang bayari saya sholat, Allahu Akbar bersama jamaah. Anjingnya guguk, dia teriak. Dia teriak. Dengan bahasa Inggris dia bilang, you, kata dia. Kalau kalian nggak bubar nih, gitu, masih di sini, gua lepas nih anjing gua nih. Dia itu boleh dikatakan kepala geng Harley Davidson chapter Victoria, tinggi besar. Dia memang dia memang salah satu pencetus motivator bahwa jangan biarkan masjid berdiri di Bendigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan semua yang nonton podcast kita kali ini. Kita senang banget, saya sedang berada di Melbourne dan bukan kebetulan kita sedang bertemu dengan sosok yang luar biasa. Sudah lebih dari mungkin 28 tahun beliau di Australia. Tapi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin tentu banyak perjuangan yang beliau hadapi di sini. Salah satu episode perjuangan beliau yang sangat menarik menurut saya untuk kita banyak nanya adalah tentang viralnya berita bagaimana masjid di Bendigo yang ketika ingin dibangun penentangannya luar biasa, bukan berkorban harta lagi, bahkan sampai berkorban nyawa. Teman-teman semuanya, kita akan ngobrol bersama Mas Heri. Alhamdulillah Mas Heri ini kita tentu sudah diatur Allah ketemu di Melbourne dan kita ingin banyak ngobrol dengan beliau karena saya kebetulan sedang di Melbourne, sedang berjuang untuk membangun Islamic Center Indonesia yang pertama di benua Australia, di Laverton ya, di Baitul Makmur ya. Jadi kita akan ngobrol banyak pelajaran yang akan kita dapatkan dari beliau. Dan sebelumnya teman-teman harus tahu beliau ini adalah ketua ikatan seluruh restoran-restoran yang ada di Victoria. Dan luar biasa beliau menerima juga penghargaan dari Presiden Jokowi ya. Tentu penghargaan dari level presiden nggak main-main ya. Berarti yang kita ajak ngobrol ini orang yang punya kapasitas luar biasa. Amin. Mas Heri, ngobrolin tentang masjid di Bendigo. Banyak orang mungkin nggak tahu Bendigo itu di mana, kemudian kenapa bangun masjid di sana, dan apa yang kemudian membuat Mas Heri juga mau ikut terpanggil untuk ikut bantu-bantu bangun masjid. Karena banyak muslim ya hanya sekedar aja lah sholat, hanya sekedar aja di masjid, tapi kan nggak ikut sampai turun langsung ya, sampai hari ini berjuang langsung. Nah mungkin bisa diceritakan, teman-teman pingin tahu ada apa di Masjid Bendigo. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Selamat datang di kota Melbourne yang boleh dikatakan sekarang cuacanya harusnya musim panas, tapi dengan kedatangan Pak Ustadz memberikan kesejukan. Allahu Akbar. Masya Allah, itu juga udah barokah. Ini anginnya enak banget. Iya, asal jangan ngantuk aja kita. Iya, jadi begini Pak Ustadz, kembali lagi ke pengalaman secara pribadi gitu, bagaimana kita yang tinggal di kota Bendigo. Jadi kota Bendigo adalah kota yang kalau boleh ditarik garis itu bukan bagian dari kota Melbourne. Jadi katakanlah Melbourne coret kalau istilah terkini. Karena adanya 140 km ke sebelah utara dari kota Melbourne. 140 kilo? Ya, 140 kilo ke utara. Jadi kota Bendigo itu adalah kota ketiga terbesar di Victoria. Karena negara bagian Victoria itu ibu kotanya memang Melbourne, lalu kedua kota terbesarnya Geelong, ketiga di Bendigo. Nah, saya sebagai tentunya boleh dikatakan pendatang lah, migration dari Indonesia. Ya, pada waktu itu saya melihat dan hidup di kota yang memang boleh dikatakan agak sedikit nggak terlalu besar, karena kita ibaratnya kota yang kecil dan bagus untuk raise family. Nah, karena kota di Bendigo itu boleh dikatakan kota yang kuat Anglo-Saxonnya, jadi semacam Anglo. Jadi memang di situ di kota Bendigo itu masih kental dengan English ininya lah, empire-nya seperti itu. Karena sepertinya juga memang di kota Bendigo itu terkenal dengan damai, rukun, aman sebelumnya, gitu. Nah, hingga pada sekitar tahun 2013 saya bersama kawan-kawan Muslim lainnya itu mempertimbangkan karena kita tidak mempunyai masjid yang bisa kita gunakan atau menjadi milik kaum Muslim di Bendigo pada waktu itu, hingga
Nah, saya secara bersama kawan-kawan dari berbagai negara, kita ada semacam satu musyawarah dan mufakat bagaimana kalau kita mendirikan masjid di awal. Tapi saya berpikir kenapa harus masjid? Ditambah dong. Jangan kita memikirkan untuk kita pikirkan buat generasi berikut, next generation. Bagaimana kita bikin lagi sekalian Islamic Center sebagai dakwah ini kita, karena kita posisinya Bendigo itu bagus, Pak. Kalau kita mau sholat Jumat itu masjid terdekat itu 120 km. Satu di sana. Jadi kita bayangkan gitu. Terdekat 120 km, bayangkan itu terdekat. Nah, jadi udah kayak Jakarta Bandung. Kurang lebihnya seperti Cimahi atau Ciamis, ya betul. Nah, dari situ kita berawal dari situ hingga kita menguatkan diri bersama-sama untuk mengajukan satu proposal. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan izin untuk mendirikan masjid dan Islamic Center-nya itu di Kota Bendigo. Nah, pada waktu kita udah melakukan aplikasi, mungkin sepertinya timingnya yang belum jelas. Karena apa? Karena timingnya pada waktu tahun 2013 kita lihat kalau nggak salah itu sedang gencar-gencarnya propaganda dari media asing mendiskreditkan Islam, terutama CNN dengan adanya ada ISIS betul macam-macam, hingga jadi kita juga kena korban, disamakan. Susah ya waktu itu ya. Jadi waktu itu adalah pemikiran orang-orang Australia waktu itu Islam begitu buruknya. Akhirnya alhamdulillah, jadi saya sebagai tentunya merasa bahwa itu adalah merupakan kewajiban kita kaum muslimin juga untuk bisa mendapatkan mendirikan satu rumah Allah di tempat yang bisa kita gunakan ke depan untuk anak, cucu dan next generation. Saya ada satu metodologi atau approach yang sifatnya persuasif. Jadi waktu itu sebelum kita aplikasi itu saya minta izin ke kawan-kawan yang di situ, izinkan saya untuk menemui para pemuka agama. Akhirnya saya lakukan ketok satu-satu, pemuka pastor, Katolik, Priest atau ke Hindu, Buddha, Bahai, sampai ke Jewish community. Saya perkenal, mereka alhamdulillah udah tahu. Kamu Heri, ya kamu. Kalau mereka, jadi mereka kopi ini. Karena orang lama kali. Ya kebetulan memang saya orang lama juga. Saya udah dari tahun 98 kan di situ. Jadi kawan-kawan udah ngerti lah, udah kenal gitu ya. Mana itu kota kecil, jadi setiap saya keluar juga lu lagi masih. Iya, dia bilang, "Hey, good day mate gitu. Maksudnya apa kabar gitu. Jadi kita ini singkat cerita mereka welcome sekali. Hingga waktu itu kita sepakat. Akhirnya dibentuklah namanya, kalau di Indonesia mungkin Forum Komunikasi Antar Agama ya, pemuka agama. Kalau di sini namanya Interfaith Council. Nah, jadi Bendigo Interfaith Council. Mulailah kita bangun Interfaith Council. Di situ mereka mengemukakan welcome all my Muslim brother and sister into our family. Dan setelah itu saya mengadakan ke para businessmen, businesswoman, politician, sehingga akhirnya saya dekatkan juga pemimpin kepala suku Aboriginal yang punya tanah itu. Jadi kita terjalin satu komunikasi yang bahwa saya adalah bukan siapa-siapa, tapi saya adalah bagian dari keluarga besar sebagai pendatang baru. Nah, dari situlah kita mendapatkan suatu moral obligation support dari mereka. Itu yang dari komunitas Bendigonya, majority-nya. Cuma pada perkembangannya, pada waktu kita melakukan aplikasi ke konsil bahwa kita akan membuat masjid dan Islamic Center-nya, itu banyak ditolak. Kurang lebih hampir 480-an surat penolakan. Tapi kebanyakan itu bukan dari orang Bendigonya. Karena di Australia itu ada semacam kalau kita ingin membangun sesuatu, itu kita harus pasang di tanah itu selama 2 minggu pengumuman bahwa di sini akan dibangun ini. Dan orang yang lihat pun boleh memberikan tanggapan. Setuju atau enggak setuju, terlepas dari dia tinggal di situ atau enggak. Cuma rupanya aktivitas neo-Nazi itu dibalik semuanya seperti ini. Jadi mereka itu sebenarnya hater. Mereka sangat benci Islam. Mereka nggak mau di bumi, katakanlah di Bendigo, itu akan mulai nanti ada bibit-bibit
terorisme atau seperti apa yang bulan Yes, itu. mereka termakan isu. Nah itu dia, Ya. karena sempat saya wawancara dengan beberapa media ABC ataupun nasional lainnya, mereka selalu mempertanyakan, mereka khawatir. Kami khawatir kalau di Bendigo itu nanti ada sedikit sarang-sarang ataupun Islam radikal yang ada di situ. Saya bilang bahwa kamu jangan khawatir. Kalaupun memang nanti ada telur-telur yang berbau-bau busuk, itu kita juga sebagai Muslim community itu akan meredamnya lebih awal. Jadi kita sama-sama, marilah kita bina yang hubungan mutual respect, di mana Anda menghormati saya akan menghormati Anda semua. Akhirnya, alhamdulillah, proses demi proses, mulai dari pengadilan, adanya katakanlah kalau di Indonesia itu pengadilan dari Jakarta, terus pengadilan dari tingkat pusat sampai MK, kita dimenangkan selalu. Dan kita alhamdulillah mendapatkan lawyer ataupun pengacara yang pro bono. Mereka nggak mau dibayar, gratis. Padahal mereka bukan orang Islam. Itulah artinya yang saya yakini bahwa bagaimana kalau Allah sudah berkehendak dan udah ini semuanya itu semua mudah. Dimudahkan dan di luar dari harapan dan inian kita, logika. Bagaimana mungkin kita ibaratnya pada tahun 80-an kita mengajukan membangun gereja di Aceh pada waktu itu. Mungkin kan suatu hal yang agak mustahil ya waktu itu ya. Tapi sekarang ya tentunya dengan fenomena keterbukaan ya memang semuanya bisa. Dan itu yang saya pelajari yang terjadi di kota Bendigo itu, Pak Ustadz. Nah terus dibalik kemudian ada penentangan, bahkan sampai penentangan yang sikapnya keras, bisa diceritakan tuh? Oh ya, jadi pada satu masa itu pernah terjadi demonstrasi besar-besaran. Menentang pembangunan? Menentang sekali dari pembangunan. Bukan dari Anglo. Karena Anglo-nya udah kita persuasi. Jadi ya itu tadi, neo-Nazi. Jadi orang-orang neo-Nazi di Australia itu bangkit lagi. Nah, orang-orang neo-Nazi yang merasa rasnya lebih tinggi ya, ras Arya dipikirkan. Jadi mereka itu udah merencanakan mengadakan demo besar-besaran, dan itu adalah demo yang terbesar yang terjadi untuk penentang satu organisasi ya. Nah, itu sampai ada ribuan orang. Jadi mereka berkumpul di town hall satu masa antara neo-Nazi. Cuman kita kan sudah mengadakan persuasif ya, komunikasi terus dengan pihak kepolisian, keamanan. Mereka bilang, tolong warga-warga Muslim jangan menampakkan diri pada hari tersebut di area city, karena itu takutnya akan menjadi target kan. Memang sebelumnya juga adalah insiden-insiden kecil yang memang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya bukan dari orang asli Bendigo, orang-orang luar yang mendiskreditkan Islam dan juga memang tidak suka dengan kehadiran. Apa perlakuannya? Mereka kalau misalnya saya jalan, kalau sama istri kan maaf, istri pakai jilbab bilang sweet, dia kasih tangan atau gimana, back to your country, bagaimana seperti itu. Gitu. Jadi kadang-kadang pelecehan yang sifatnya masih verbal lah, tapi memang tidak ada yang fisik. Nah, memang kita hargai bahwa di Australia itu semua berdasarkan azas hukum yang berlaku. Jadi kalau kita menghormati orang, ya kita akan dihormati. Tapi kalau kita melakukan sesuatu juga kita harus ada tanggung jawabnya dan harus ada relevansinya gitu. Begitu kita menyentuh seseorang, itu udah abuse of the power atau bisa legal action gitu. Mereka enggak. Mereka cuman ya itu tadi lah dengan kata-kata. Ngejek-ngejek lah. Betul. Jadi waktu itu ceritanya ada demo besar-besaran. Kita itu market muslim nggak boleh keluar, memang sebaiknya memang jangan keluar karena untuk kita target kan. Akhirnya kaum sosialis yang bantu. Kaum sosialis sehari sebelumnya bertemu begini menjelaskan, kamu jangan khawatir, kamu oke, kamu saya support. Jadi akhirnya yang demo itu bukannya demo antara neo-Nazi dengan kaum muslim, neo-Nazi dengan kaum nasionalis. Di tengah-tengahnya polisi ratusan, hampir hampir polisi yang ada di periode dikerahkan untuk menjadi pembantas. Tapi ya begitulah mereka. Seperti yang lihat di Google atau di YouTube, mereka tuh sampai pukul-pukulan, berantem, benderanya juga dibakar. Sampai begitu ya, fisik? Ada fisiknya. Jadi ada di cuplikan-cuplikan. Jadi sampai segitunya mau bangun masjid, sampai harus menghadapi
pertarungannya fisik ini. Ya, betul. Jadi kita memang, ya kita kan memang dilahirkan memang sebagai, apalagi sebagai bangsa Indonesia kan kita harus siap ya, mengingat bahwa waktu itu juga zaman nenek moyang kita kan pada waktu mempertahankan kemerdekaan dengan bambu runcing, yang sekarang kan zamannya masa sih dengan zaman yang sekarang, nah kita nggak bisa melakukan itu. Yang penting kan adalah rasa kebersamaan dan kesatuan yang di kita gitu. Akhirnya alhamdulillah Pak Ustadz, jadi kita amankan lah itu. Akhirnya nggak diganggu lagi? Nggak diganggu lagi. Paling pun ada diganggu sekarang adalah sekelompok orang aja di sekitar masjid pembangunan. Nah itu biasanya tiap hari Kamis antara jam 1 jam 3 mereka cuman ya karena mereka saya juga saya udah ada pendekatan dan mereka, kita ngopi, kita ngobrol, dia cuman bilang saya nggak benci kamu Heri, tapi saya benci dengan ideologi kamu. Oke, ideologi seperti apa? Saya bilang gitu. Ini ideologi ini bawain enggak juga. Saya bilang kita ini sama-sama kok gitu. Tapi intinya mereka emang tidak suka dengan Islam, dengan ini. Makanya mereka demonya juga no Syariah law. Nah, mereka nggak ngerti Syariah law itu seperti apa. Apa itu Syariah? Saya udah bilang. Dia nolaknya nggak ngerti juga. Nah itu dia, saya bilang bahwa Syariah itu adalah hukum yang berlaku di tanah dipijak, bahwa saya pijak di sini. Selama saya pijak di sini ya tentu saya harus berdasarkan taat hukum yang dilakukan di Australia gitu. Misalnya kalau emang saya berbuat salah ya saya harus tetap dihukum, tapi memang dihukumnya nggak dipacung tangan, tapi kan di penjara. Jadi artinya bahwa itu adalah konotasi atau persepsi yang salah yang mereka tentang Islam gitu. Iya, tapi ini rasis ini, rasis kulit putih ini, apa ini yang juga terjadi di Bendigo. Yang terjadi di New Zealand. New Zealand, yang Christchurch itu ya. Jadi memang kejadian jangan-jangan teman-temannya juga. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi mereka kan memang sudah tembakin. Betul. 50 orang meninggal dunia, teman-teman, nggak main-main. Memang itu kejadian yang di Christchurch Mouse itu seperti itu. Tapi alhamdulillah yang di Bendigo bentuk-bentuk expose-nya itu mereka nggak sampai sejahat itu. Yang mereka lakukan adalah mereka akan melakukan penyembelihan dengan seolah-olah memotong domba di depan konsil. Dombanya juga bukan domba beneran, domba bohong-bohongan. Itu kan bentuk propaganda aja. Artinya alhamdulillah juga beberapa ada salah satu petinggi neo-Nazi ataupun yang against Islam, artinya nggak suka itu udah masuk convert Islam. Allahu Akbar. Jadi akhirnya banyak. Masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Memang jadi, gitu di mana-mana benci. Ada hidayah. Wilders itu juga begitu. Pada timnya pada benci gambarin karikatur Nabi, akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Akhirnya kita nggak tahu itu hidayah. Juga yang di masjid itu, di sebelah masjid itu ada satu rumah. Dia itu boleh dikatakan kepala geng Harley Davidson chapter Victoria lah. Tinggi besar. Mungkin saya juga kalah tinggi. Wah Allah, segini aja Pak Heri aja saya udah ngomong belum begini. Ini dia ada tatoan, gimana kanan besar lagi badannya. Iya, gede banget gitu. Jadi dia memang juga dia memang salah satu pencetus motivator bahwa jangan biarkan masjid berdiri di Bendigo. Ya biasalah sebagai orang Indonesia yang kita dididik oleh nenek moyang kita tuh untuk berusaha segala cara. Bagaimana mereka kan juga manusia, sama-sama makan nasi, kecuali mereka makan besi, kita kan makan nasi gitu. Ya jadi kita dengan berbekal persuasif approach saya dekatkan, saya ajak mereka datang ke acara-acara waktu buka puasa, iftar gitu ya. Mereka tahu 2 kali. Yang ketiga dia kan ajak adiknya, anaknya, cucunya lihat bahwa anak-anak kita itu kan ibaratnya mereka lihat bahwa bagaimana kerukunan kita, karena kita juga ditunjukkan, karena kan di Bendigo itu muslimnya kan berbagai bangsa Pak Ustadz, ada 27 negara, mulai dari mana dan mana saya bisa sebutkan satu-satu, multicultural, multidiversity. Jadi dia bisa melihat, akhirnya hari kemudian dia telepon saya, dia bilang, Heri, saya mohon maaf selama ini persepsi saya tentang Islam salah, bukan dengan saya ya. Dia yang bilang tentang Islam. Saya melihat agama kamu begitu multicultural, terus begitu menghargai satu sama lain, respect, dan memang nggak ada hidden agenda. Akhirnya dia bilang nanti kalau ada acara namanya rasis in Bendigo, saya akan hadir, saya akan panggil mass media, saya akan buktikan bahwa saya akan menjadi pendukung masjid kamu, bukan pendukung kamu. Makanya oke, saya bilang Allahu Akbar, sebaik-baik pembolak-balik hati ya teman-teman. Jadi
yang tadinya menentang, yang tadinya nggak support, justru menjadi support utama. Alhamdulillah. Pokoknya sekarang siapa yang ganggu Masjid Bendigo, hadapin gua. Itu Sampai dia begitu. benar. Sampai dia ngomong gitu, brother Harry, kalau kamu punya kafe atau kamu punya security, let me do it. Waduh. Oke, saya bilang nanti kalau ada kafe, kamu yang ngamanin, saya kasih kamu 1 cangkir tiap hari. Tapi dia bercanda. No, I'm serious, dia bilang. Oke, ya begitulah Pak Ustadz. Jadi ada beberapa ya, mungkin diberikan hidayah gitu. Akhirnya dia mulai. Memang Pak Heri, saya ngerasain banget. Saya kan pernah juga ke Melbourne, pernah roadshow dakwah di Sydney. Ya. Saya pernah sholat di taman. Itu ada wanita putih banget, kulit putih gitu ya. Bawa anjing gede banget. Itu anjing apa serigala, gede banget. Bisa kebayang Pak Heri, saya sholat, Allahu Akbar sama jamaah. Anjingnya guguk, dia teriak. Dia teriak, dengan bahasa Inggris dia bilang, you, kata dia, kalau kalian nggak bubar nih, gitu, masih di sini, gue lepas nih anjing gue nih, gitu kalau bahasa kita tuh, saya tetap aja sholat, lepas aja tuh anjing gitu kan, yaudah kita tetap sholat, meskipun ya tetap terpengaruh ya, tapi dia ngamuk, anjingnya, guk, coba bayangkan suasana. Nah, kemudian saya pernah sholat di daerah mana, bukan di Melbourne ya, itu subuh, masjidnya kan ya namanya rumah kecil musola. Begitu bangun itu di di mihrab imam itu ada kepala babi. Loh. Nah, kami sedang bangun masjid di Yokohama di Jepang. Beda culture-nya. Orang Jepang tuh kayak Solo, Pak. Silahkan. Memang adabnya luar biasa. Jepang itu memang nomor 1 ya. Silahkan, yang penting jangan ganggu kami. Betul. Jangan rusak kenyamanan. Silahkan, itu kepercayaan Anda. Saya menghormati, toleran banget. Tapi kalau Australia memang tantangannya beda. Karena dia memang culture West banget. Jadi nggak boleh ngeliat ada ini condemn. Betul. Karena kan kalau lihat sejarahnya memang Australia itu kan awalnya kan nenek moyangnya dari Barat, ya. penjahat politik dari Inggris ke sini, yang dikirim ke sini, dibuang. Artinya yang dibuang itu memang orang-orang kriminal, tapi bukan kriminal politik. Maka itu smart gitu. Jadi makanya saya lihat culture-nya beda banget. Culture beda banget Jepang dengan dengan Barat Australia, dengan Australia terutama. Nah, sekarang gimana perkembangan masjid di? Ya alhamdulillah sekarang seperti yang tadi saya infokan sebelumnya bahwa alhamdulillah Islamic Center di Bendigo itu kita awalnya beli tanah 4,5 hektar. Luasnya. Ampun. Iya, karena hektar loh. Iya. Karena apa? Karena di awal emang banyak pemikiran dari kawan-kawan, udah kita beli aja masjid yang udah jadi, biar kita cepatlah punya itu. Ada pemikiran-pemikiran. Tapi saya tuh nggak tahu gitu bagaimana. Saya pemikiran jangan kita pikirkan pikirkanlah cucu anak kita next generation. Karena kalau kita beli masjid beli gereja di kota, itu kita mau convert ke masjid itu kan susah kan, terutama building heritage. Yang itu yang nggak bisa kita ganti. Kedua, parkir. Itu yang menjadi problem sekarang untuk worship yang ada di negara-negara maju. Katakanlah kalau kita beli tempat yang dari gereja di masjid di kota itu kan parkirnya udah terbatas 50-60. Nanti kalau kita sekarang aja ada 200 kita udah masalah. Apalagi 5 tahun lagi ke depan. Apakah kita bilang, hey kamu kalau mau sholat Jumat jangan di ini parkirnya di sana, kan kita nggak bisa gitu. Itu ya yang menjadi problem, cuma common problem di sini. Akhirnya saya berpikiran saya tetap saya ingin beli tanah yang luas, kita bangun pelan-pelan walaupun kita nggak punya duit gitu. Akhirnya alhamdulillah kita beli tanah 4,5 hektar, yang 2 hektar udah kita bangun untuk masjid, untuk multi purpose hall. Berapa persen sekarang? Sekarang kalau untuk multi purpose hall itu 100% udah bisa kita pakai, insya Allah. Sekarang dalam perapihan untuk buat ini Pak Ustadz, driveway sama parkir, mudah-mudahan 2 minggu lagi selesai. Nah untuk yang masjidnya nggak besar sih, 2 tingkat, kapasitasnya 500 orang. Nah itu udah hampir 80%. Kita tinggal bikin sliding door, pintu, listrik dan sebagainya. Teman-teman, ini ada kesempatan untuk bisa bantu juga Masjid Bendigo ya. Di link di bawah ini saya juga sematkan kalau teman-teman mau ikut wakaf ya. Ya luar biasa ya, banyak orang-orang yang tersadarkan, dapat hidayah, teman-teman mendapatkan pahala jariah loh. Amin. Ya, dan pahala itu
mengalir terus meskipun kita sudah terputus, sudah wafat, tapi pahalanya ngalir abadi. Nah, jadi sekarang Bendigo perkembangannya sudah begitu, berarti tahun ini insya Allah selesai lah ya. Insya Allah, masjidnya ya, harapan kita memang sekarang kita selesaikan dulu multipurpose hall sesuai dengan deadline bahwa kita pada waktu Ramadan ini bisa kita pakai lakukan aktivitas di situ. Langsung kita nanti akan gerak cepat mengadakan fundraising. Iya, orang Indonesia berapa banyak Pak Eri? Kalau orang Indonesia sana sekarang nih dengan banyaknya walking holiday visa itu ada sekitar 200-an. 200-an Indonesia. Alhamdulillah. Tapi di samping Indonesia kita juga banyak, ada 27 negara itu. Itu hampir 1.100 sekarang. Itu juga bedanya antara Jepang, kita bangun masjid di Yokohama dengan di Melbourne. Sholat sebelah kiri Ethiopia, sebelah kanan Eritrea, sebelah kiri itu orang Albania. Betul. Kalau di Jepang nggak terlalu multi. Australia luar biasa ini. Betul. Ya. Multiculturnya itu lebih kuat gitu. Betul. Memang kan sebagai informasi aja, negara bagian Victoria itu kan terkenal dengan multi diversity-nya. Hampir sekitar 190 etnis berbagai dunia itu ada di sini. Sudah di sini. Jadi Australia itu sekarang bukan lagi negara pemukiman kulit putih. Iya, itu sudah merubah mindsetnya sejak dari 50 tahun yang belakang. Jadi kayak Inggris dia ya. Kurang lebihnya. Seperti Pak Ustadz nanti lihat nanti kan di kota-kota itu udah kayak kampung-kampung ini India, lagi, bukan India atau Cina, Taiwan. Jadi bukan kita ada di Australia lagi kayak semacam kita udah ada di negara Asia gitu. Ya, Masya Allah. Nah, mumpung ketemu Pak Eri nih tadi Ketua Ikatan Restoran Victoria. Bayangin Victoria segede gitu. Dan restoran Indonesia ya? Iya. Ceritanya gimana tuh? Siapa tahu yang nonton ada rencana mau buka restoran di sini. Boleh. Kemudian atau ingin bangun bisnis baru di sini. Boleh. Apa aja cakupannya? Jadi ya kebetulan saya diamanahkan juga. Udah hampir 3 periode nih. Harusnya udah turun sesuai dengan yang di Indonesia. Nggak turun-turun ya? Nggak. Ini kayaknya saya udah turun tapi nggak boleh katanya. Kayaknya rajanya raja selamanya. Saya udah bilang tapi katanya jangan sekali lagi aja Pak, karena kita masih butuh ya. Alhamdulillah. Jadi bisnis kulineri di Australia itu sekarang menjanjikan Pak, apalagi sejak dibukanya turis. Kan sejak tahun 2023 kemarin itu hampir 230.000 turis dari Indonesia datang ke Australia. Itu dari Indonesia, bagaimana dengan Cina, Malaysia, Asia dan lain-lainnya. Jadi fenomena ini bisa kita ambil bahwa makanan Indonesia itu lebih bisa diterima juga untuk orang-orang lidahnya, asal jangan pedesnya. Itu aja. Pedes nggak tuh ya? Kurang terlalu, terutama orang bulenya. Tapi yang lain-lain orang India orang dia suka. Jadi makanan Indonesia itu udah mulai dikenal. Jadi makanya sekarang bisnis kuliner itu kalau kita kan kembali location. Jadi pemilihan tempat itu sangat penting. Kayak kita misalnya mau jualan mobil brand BMW ataupun Mercy atau Ferrari. Ya kalau kita bisa kan bukanya jangan di luar kota atau di luar Jawa, kan harus di pusat kota. Nah begitupun dengan makanan. Kalau kita mengambil lokasi yang tepat, nah itu pasti akan bisa memberikan benefit yang cepat, return of investment. Sistem bikin restoran di sini juga nggak terlalu sulit, mudah. Mungkin kalau bilang di Indonesia yang bikin SOS atau apa katanya Pak Jokowi 3 hari 4 hari saya nggak tahu, tapi yang di sini kalau persyaratannya selesai 2 jam itu bisa langsung jadi. Tapi memang persyaratannya itu membuka perusahaan itu minimal harus ada 1 orang lokal sebagai misalnya representatif di sini. Public officer atau apa. Nah, yang lainnya juga nanti bisa nurun belakangan. Nah, karena itu kan nanti itu untuk pendirian perusahaannya. Kedua, setelah perusahaan itu berdiri, itu dia bisa mengajukan ke konsil atau pemerintah daerah sekitar di mana lokasi itu untuk minta izin sebagai membuat restoran. Nanti kan restorannya ada kelas. Kelas 1 yang kecil, take away, kelas 2 makan dengan 5 atau 10 meja, kelas 3 dengan fine dining dengan 50 besar. Itu nanti akan disesuaikan dengan bentuk nanti restorannya, lokasinya. Setelah itu prosesnya juga gampang. Kalau kita sudah bikin perusahaan, terus kita ambil lokasi yang bagus, kita siapkan itu dapur, kitchen biasanya setelah itu kita akan mengundang nanti investor dari ini datang untuk melihat tentunya compliant, misalnya pembuangan air, canopy gasnya gimana,
terus apa pestisida kontrolnya seperti apa, apakah ada binatang-binatang itu. Kalau itu ini jalan dalam dalam seminggu 2 minggu izin dia keluar, kita buka restoran. Insya Allah. Dan halal gimana? Halal lebih mudah lagi. Artinya di sini apa ya? Masyarakat mungkin berkembang dan berkembang banyak dari Afrika. Orang Afrika dia udah mulai senang dengan masakan. Itu ada contoh ayam yang simple lah, warung SS. Ya, warung SS itu kan simple sekali, cuman sambal-sambal. Setelah menu sambal-sambal pilih, ada gorengan, ayamnya ayam geprek atau lele atau apa, sawi-sawi. Wah, itu udah rame banget. Itu akan buka lagi, saya dengar Pak Yori Kerban. Ada lagi ayam penyet. Ayam penyet itu namanya ayam geprek. Itu apalagi simple, mudah aja. Jadi emang kita jangan sampai diberatkan dengan makanan-makanan yang agak complicated. Karena apa? Lari-larinya nanti ke kos, Pak Ustadz. Karena apa ya? Terus terang aja, labornya mahal di sini. Di sini mahal. 1 jam untuk pelayan atau itu aja udah hampir 26 sampai $28. Jadi 2 jutaan. 280.000. Kalau sehari ya hampir 2 juta. 2 juta sehari gajinya. Sementara di Indonesia sebulan 2 juta. Tapi kan jangan lupa Pak Ustadz, pajaknya gede juga, living cost-nya juga gede. Raw material gede, living cost. Tapi tergantung lah. Kalau memang kita biasa hemat dan apa, tentu pasti ada itu. Jadi buat teman-teman yang ingin buka bisnis di sini, ya bisa juga nanti DM ke saya atau ke Pak Heri. Insya Allah kita bisa langsung komen di kolom chat. Nanti kan kita bantu teman-teman yang ingin bangun bisnis di Australia. Ini ada peluangnya sekarang ya. Betul, sangat Pak Ustadz. Jadi restoran, kemudian kafe mungkin. Kafe bisa, bakery, kue-kue, apalagi mau lebaran. Waduh, ini dia itu yang potensinya. namanya kue-kue kering. Iya, dan orang Indonesia semakin banyak di sini. Muslimnya juga semakin tumbuh. Alhamdulillah. Artinya marketnya gede banget. Betul. Jadi Masya Allah. Informasi aja di Australia itu diaspora Indonesia itu hampir 120.000 orang. 120.000 orang. Belum lagi ada adiknya, belum lagi ada pamannya, bibinya. Itu kan dibawa. Apalagi kalau kita 3 jualan kali lipatnya ada berapa? Iya, kita jualan nastar itu demand sekali. Pasti laku itu makanan-makanan lain-lainnya gitu. Keren. Teman-teman, kalau beliau ini harus bertaruh dengan nyawa, berhadapan dengan beragam etnis yang berani dengan fisik tadi, bahkan mengancam nyawa. Pertanyaannya, antum nggak diminta untuk berkorban nyawa, untuk sedikit menyisihkan harta? Coba bayangin, harta untuk apa? Untuk membangun Islamic Center pertama Indonesia terbesar di Melbourne, di Australia bahkan. Ya, teman-teman semuanya, di link bawah ini ada rekening untuk teman-teman wakaf atas nama ayah, ibu, keluarga, berwakaf. Jangan lupa Pak Heri, kata Nabi SAW, Nabi kita tercinta, barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Amin, amin ya Rabbah. Kita masuk surga aja nggak usah pakai istana, udah cukup. Seneng banget, itu mah nggak ada lagi derita, nggak ada air mata. Bahagia selama-lamanya, unlimited. Bayangin, sudah di surga, istana lagi Pak. Masya Allah. Jadi Pak Heri mudah-mudahan dapat istana di surga. Amin, insya Allah. Ya, bismillah. Karena kalau udah masuk istana di surga, nggak mungkin surganya, istananya ada tapi orangnya nggak ada Pak. Wah iya. Betul. Berarti udah masuk otomatis. Iya. Nggak mungkin Allah mau bajir kan? Iya, pasti dimasukkan di dalamnya. Pak Heri, makasih banget ini. Sama-sama Pak Ustadz. Obrolan yang singkat tapi padat dan penuh dengan makna. Betapa untuk membangun ya rumah Allah di negeri orang nggak mudah, minoritas soalnya. Kalau di Indonesia mau bangun aja, sono masjid, tiap gang azan gitu. Di sini mah nggak mudah teman-teman. Doain Pak Heri istiqomah, sekeluarga Allah jaga, dan teman-teman jangan lupa yang mau bangun bisnis juga ada jaringannya ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.